Bab 971, jika sudah besar nanti, aku ingin menikah dengan saudara Chang'an. Gunung Feixian, sangat tenang. Dunia luar, sangat ramai. Hari ini, seluruh galaksi Yuheng telah jatuh ke dalam semacam karnaval. Setelah kecelakaan Lei Xiao di bintang Tiongkok kuno, para kultivator kuat yang tewas di tangan Lei Xiao di garis pertahanan iblis dibangkitkan satu persatu dan keluar dari bintang Tiongkok kuno. Mereka tidak lagi takut pada galaksi Nanli. Bahkan tidak takut lagi pada perang salib pasukan Nanli. Bahkan Lei Xiao dari alam Roh Kudus mengalami kecelakaan ketika dia pergi ke bintang Tiongkok kuno. Jika pasukan Nanli masih berani berurusan dengan Yuheng, tunggu saja kematian. Sebelumnya, mereka tidak percaya kata-kata Chen Chang'an, dan mereka tidak berpikir bahwa Chen Chang'an dapat melatih Tuo Baye, Shezini, dan Hong Yi menjadi kuat di tingkat Roh Kudus. Tetapi sekarang, mereka mempercayainya. Bahkan Ziyue, seorang gadis kecil, telah menjadi begitu kuat dengan bantuan Anshen. Bahkan Lei Xiao dari alam Roh Kudus dengan mudah dikalahkan. Jadi bagi Chen Chang'an, apa yang sulit baginya untuk mengolah tiga iblis menjadi roh suci. Sekarang di galaksi Yuheng, bahkan ada lebih banyak orang yang penuh dengan rasa iri terhadap tiga iblis. Berapa banyak orang yang ingin meninggalkan planet kehidupan mereka dan bergabung dengan bintang Tiongkok kuno. Secara keseluruhan, di galaksi Yuheng saat ini, objek diskusi mereka hampir selalu adalah Chen Chang'an. Di galaksi Yuheng, ada banyak sekali orang yang penuh dengan rasa kagum, kekaguman, dan kekaguman terhadap Chen Chang'an. Bintang Tiongkok kuno, di Gunung Feixian. Chen Chang'an membawa Zixin, Ziyue, A Miao dan Putri Yao Xing Hu Yao Yao untuk makan hotpot. Tidak jauh dari sana, Lei Xiao itu masih berlutut. Chen Chang'an tidak mengatakan untuk melepaskannya. Demikian pula, tidak ada yang menyebutkan untuk membunuhnya. Itu membuat Lei Xiao ini bahkan merasa bahwa dia menderita siang dan malam. Lei Xiao sangat putus asa. Hari-hari ini, dia meragukan hidupnya dan tidak tahu harus berbuat apa. Makan hotpot. Fox Yao Yao melirik Lei Xiao, yang berlutut diam di sampingnya, dan mendesah. Siapa yang mengira bahwa Lei Xiao, yang begitu kuat, akhirnya akan menjadi seperti ini. Dia tidak bisa tidak mengagumi Chen Chang'an di dalam hatinya, dan tentu saja dia penasaran. Si rubah iblis saat ini sangat penasaran dengan kekuatan Chen Chang'an. Seberapa kuatkah Chen Chang'an? Si rubah iblis Yao Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chen Chang'an dengan rasa ingin tahu. Melihat tatapan si rubah iblis Yao Yao tertuju padanya, Chen Chang'an tersenyum. Wah, aku sangat tampan, aku terpesona olehmu, mengapa kamu menatapku sepanjang waktu? Mendengar perkataan Chen Chang'an, Fox Yao Yao tiba-tiba tersipu dan ragu-ragu, tidak tahu harus berkata apa. Di sebelahnya, Ziyue tersenyum, kakak Chang'an tampan dan penuh pesona. Wajar saja jika kakak Yao Yao tertarik pada kakak Chang'an. Kakak Chang'an, tahukah kau apa keinginanku? Ziyue mengerjap dan berkata kepada Chen Chang'an. Chen Chang'an berkata, keinginan apa? Ziyue memiringkan kepalanya dan tersenyum. Saat aku dan kakakku dewasa, keinginan kami adalah bisa menikahimu. Zixin, yang sedang makan hotpot dengan kepala tertunduk, tiba-tiba mendengar Ziyue mengatakan ini, wajahnya yang cantik melonjak, benar-benar merah, dan dia menatap Ziyue dengan panik. Kakak, jangan bicara omong kosong. Ziyue tersenyum licik, mengerjapkan matanya, dan menatap Zixin Dao yang tersipu. Kakak, aku tidak bicara omong kosong. Kami mengobrol sebelum tidur malam itu. Bukankah itu yang kau katakan? Aku tidak. Zixin tersipu,
tidak pernah menyangka adik perempuannya bisa dipukuli separah ini. Chen Chang'an menjentikkan kepala Ziyue. Ziyue memegang dahinya dengan sedikit keluhan di wajahnya. Mengapa kakak Chang'an mempermainkanku? Anak kecil, katakan padaku apa yang kamu pikirkan setiap hari. Kenapa, kakak Chang'an, tidak bisakah kita tetap memiliki keinginan? Di samping mereka, Fox Xiaoyao dan Amiao tidak bisa menahan senyum. Tatapannya tidak bisa tidak jatuh pada Chen Chang'an. Harus diakui bahwa ada pesona unik dalam diri Chen Chang'an yang membuat mereka terpesona. Setelah memakan hotpot, Chen Chang'an menatap Lei Xiao. Berkata dengan ringan, Lei Xiao, sudah berapa hari kamu berlutut? Lei Xiao mendengar bahwa Chen Chang'an mengambil inisiatif untuk bertanya kepadanya. Lei Xiao, yang tidak memiliki cinta untuk hidup, menjadi segar kembali dan buru-buru berkata dengan hormat. Melapor kepada Tuan Anshen, aku telah berlutut selama 5 hari. Kursi ini menanyakan sebuah pertanyaan kepadamu, apakah kamu ingin mati, atau apakah kamu ingin hidup? Bab 972, Lei Xiao menyerah dan berurusan dengan Nanli. Akhirnya, Chen Chang'an berbicara. Pada saat ini, Lei Xiao penuh dengan kegembiraan. Untuk bertahan hidup, pembangkit tenaga listrik tertinggi dari alam Roh Kudus menunjukkan senyum menawan dan menyenangkan di wajahnya saat ini. Saya juga berharap Tuan Anshen akan memberinya cara untuk bertahan hidup. Apakah ada cara untuk hidup? Chen Chang'an berkata dengan acuh tak acuh, menatap Lei Xiao. Mata sedingin es membuat Lei Xiao merasa kurang emosional, dan Lei Xiao tidak bisa menahan gemetar dan sangat ketakutan. Dia benar-benar khawatir Chen Chang'an akan menamparnya sampai mati. Jika demikian, itu akan sangat menyedihkan. Tetapi Chen Chang'an memiliki kekuatan ini, dia dapat dengan mudah melakukannya. Lei Xiao bahkan tidak tahu situasi mengerikan seperti apa yang telah dicapai Chen Chang'an di depannya. Sekarang tampaknya ada master yang begitu menakutkan di galaksi Yuheng. Sejak awal, tembakan Nanli pada Yuheng adalah kesalahan. Bahkan, hati Lei Xiao tidak bisa tidak khawatir tentang saudaranya. Kakak laki-lakinya, pemilik Nanli, memerintahkan Yuheng untuk melakukan sesuatu. Jika saudaranya tahu tentang situasi galaksi Yuheng dan keberadaan Chen Chang'an yang mengerikan, bagaimana perasaannya? Lei Xiao tidak tahu. Namun, satu hal yang sangat dia ketahui adalah bahwa bencana Nanli sudah dekat. Chen Chang'an menatap Lei Xiao tanpa suara, matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang tak terbatas. Baru saja, dia bertanya kepada sistem dan mendapatkan hasilnya. Belajar dari sistem, selama dia tidak membunuh Lei Xiao, itu tidak akan memengaruhi tugas peningkatan versi sistem. Di bawah tatapan hormat dan takut Lei Xiao, Chen Chang'an berbicara. Kursi ini tidak akan membunuhmu. Aku mendengar apa yang dikatakan Chen Chang'an. Jantung Lei Xiao yang gugup tak terhindarkan menjadi rileks, dan dia akhirnya bisa bernapas lega. Melihat Lei Xiao lega, Chen Chang'an mencibir. Meskipun dia tidak akan membunuh Lei Xiao, apa yang akan dia lakukan selanjutnya, bagi Lei Xiao, tidak ada bedanya dengan kematian. Lei Xiao berlutut di tanah, dia melihat seringai di wajah Chen Chang'an. Entah mengapa, Lei Xiao merasakan ketakutan dan kecemasan yang luar biasa di dalam hatinya, selalu merasa bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Segera, Chen Chang'an menembak, mulai menghapus kebijaksanaan asli Lei Xiao. Niat Chen Chang'an, Lei Xiao sangat jelas, bahkan familiar, karena jiwa yang dimakannya dikendalikan olehnya dengan cara ini, yaitu, mereka dimusnahkan. Sekarang, Chen Chang'an ini sebenarnya ingin melakukan ini padanya. Bagaimana ini tidak membuat Lei Xiao panik? Tapi Lei Xiao, tidak mungkin. Dia hanya bisa menyaksikan semua ini terjadi,
dan dia memohon belas kasihan dengan wajah ngeri. Tapi tetap saja tidak berguna. Dia bahkan ingin melawan. Namun, sekali lagi, meskipun itu adalah perlawanan, tidak ada yang bisa dilakukan. Di hadapan Chen Chang'an, bahkan jika dia memiliki kultivasi Roh Kudus, dia masih terlalu lemah. Di hadapan Chen Chang'an, dia sama lemahnya seperti semut. Di samping itu, Zixin, Ziyue, Miao, dan Fox Xiaoyao semuanya menyaksikan adegan ini. Dengan tulus merasakan kekuatan Chen Chang'an. Berurusan dengan Roh Kudus semudah meminum air. Tidak, itu bahkan lebih mudah daripada meminum air. Dalam sekejap mata, kebijaksanaan spiritual milik Lei Xiao terhapus, dan Chen Chang'an menanamkan kebijaksanaan spiritual untuk menyerah kepadanya. Mulai sekarang, orang kuat di alam suci ini akan sepenuhnya memandang kepala kuda Chen Chang'an dan sepenuhnya setia kepada Chen Chang'an. Chang'an, selain itu, Lei Xiao ini tidak akan pernah mengkhianati Chen Chang'an lagi. Pada saat ini, di mata Lei Xiao, hanya ada kekaguman dan rasa hormat. Dia berlutut dengan satu kaki, bawahan Lei Xiao, lihatlah Tuan. Mulai sekarang, Chen Chang'an akan memiliki bawahan setingkat. Roh Kudus di sampingnya, bangun, terima kasih Tuan. Lei Xiao kemudian berdiri. Lei Xiao, Chen Chang'an berkata lagi. Lei Xiao menangkupkan tangannya, aku tidak tahu apa yang diperintahkan Tuan. Chen Chang'an berkata dengan ringan. Kau bisa pergi sekarang. Pergi. Lei Xiao terkejut. Dari mana asalmu? Kemana kau akan kembali? Tuan ingin aku kembali dan berurusan dengan Nanli. Chen Chang'an mengangguk. Hampir. Kau hanya perlu kembali ke Nanli dan memperhatikan dengan saksama gerakan Nanli. Jika memungkinkan, maka bunuh Raja Nanli dan duduki Nanli. Mata Lei Xiao tegas. Sesuai perintah. Bahkan jika Raja Nanli itu adalah saudara Lei Xiao. Namun, untuk Lei Xiao, dia sama sekali tidak peduli, dia tidak akan pernah tidak mematuhi Chen Chang'an. Sekarang di hati Lei Xiao, yang terpenting hanyalah Chen Chang'an. Silakan, Anda tidak perlu khawatir tentang hidup Anda, kursi ini telah menanamkan 10 jimat kematian dan 10 kehidupan di tubuh Anda, yang cukup untuk menjaga hidup Anda tetap aman. Terima kasih Tuan. Bab 973, Tuan Lei Xiao. Bisakah kita melakukan sesuatu pada Yu Heng? Bintang-bintang Huaxia kuno saat ini sangat dinantikan di galaksi Nanli. Hal itu telah menarik perhatian planet-planet yang hidup yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua ingin tahu, apa yang terjadi di bintang Tiongkok kuno. Saya ingin tahu lebih banyak lagi. Lei Xiao dari alam Roh Kudus dibawa ke bintang Tiongkok kuno oleh Ziyue. Apakah dia sudah mati atau masih hidup? Saat ini, di galaksi Nanli, bahkan ada lebih banyak biksu, dan mereka sekarang memiliki keinginan. Yaitu untuk bergabung dengan bintang-bintang Tiongkok kuno dan menjadi bagian dari bintang-bintang Tiongkok kuno. Jika mereka dapat bergabung dengan bintang kuno Huaxia, mereka pasti memiliki prestasi yang tak terbayangkan. Mungkin di masa depan, seperti Ziyue, dia memiliki kekuatan terbaik di dunia dan dapat dengan mudah menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat Roh Kudus. Dalam hal ini, mereka sepenuhnya dapat kembali untuk menghormati leluhur mereka. Jadi, itu membuat mereka menantikannya. Tetapi, mereka juga sangat jelas bahwa tidak semua orang yang ingin bergabung dengan bintang Tiongkok kuno dapat dengan mudah bergabung dengan bintang Tiongkok kuno. Jika mereka bergabung dengan bintang kuno Huaxia sejak awal, masih ada kesempatan. Dan sekarang, hampir seluruh galaksi Nanli, biksu yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua ingin bergabung dengan bintang Tiongkok kuno. Jika mereka bergabung dengan bintang kuno Huaxia sejak awal,
masih ada kesempatan. Dan sekarang, hampir seluruh galaksi Nanli, biksu yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua ingin bergabung dengan bintang Tiongkok kuno. Namun di sisi bintang Tiongkok kuno, tidak ada kekurangan orang yang mengizinkan mereka masuk. Tepat ketika mereka memperhatikan bintang Tiongkok kuno, mereka sangat terkejut saat mengetahuinya. Dari gerbang nantian, seseorang keluar. Dan orang ini, mereka semua sangat familiar. Itu adalah Lei Xiao. Pada saat ini, Lei Xiao, dia bersemangat tinggi, luka-lukanya telah sembuh, dan dia meninggalkan bintang Tiongkok kuno dengan tenang. Di jaring sialan itu, semua orang tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ini pembangkit tenaga Roh Kudus Nanli? Kenapa dia tidak mati? Seseorang menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ya Tuhan, dia meninggalkan bintang Tiongkok kuno tanpa cedera." Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan bintang Tiongkok kuno? Apakah Anshen membiarkannya pergi? Mengapa membiarkannya pergi? Ya, ini saat yang tepat untuk berurusan dengan Nanli. Jika kamu membunuh Roh Kudus ini pada suatu saat, itu pasti akan merugikan Nanli. Apa sih yang dipikirkan Lord Anshen? Tidak tahu, tapi kurasa Tuan Anshen pasti punya pertimbangan sendiri untuk melakukan ini. Benar, menurutku juga begitu. Lalu, apa rencana Anshen? Tidak tahu. Pada saat ini, di DivineNet, Ziyue tiba-tiba berbicara. Saudara Chang'an tidak melepaskan Roh Kudus Nanli. Lei Xiao sudah setia kepada saudara Chang'an. Mulai sekarang, Lei Xiao akan berada di bawah saudara Chang'an. Begitu kata-kata ini keluar, terjadi kegemparan di seluruh jaringan ilahi, dan banyak orang terkejut. Begitu, aku tahu bagaimana Tuan Anshen bisa dengan mudah melepaskan Roh Kudus ini. Ternyata Roh Kudus Nanli telah menyerah dengan sukarela. Anshen benar-benar kuat. Jadi, Lei Xiao ini tidak bisa lagi dianggap sebagai orang dari galaksi Nanli, tetapi orang dari galaksi Yuhengku. Hahaha, selain Tuan Anshen dan Tuan Ziyue, sekarang ada lebih banyak orang seperti ini di galaksi Yuhengku. Lei Xiao dari Nanli, aku akan melihat siapa yang berani memprovokasiku Yuheng. Hei, galaksi Nanli sekarang memprovokasiku Yuheng, tunggu saja kematiannya. Alangkah baiknya jika Tuan Anshen memerintahkan perang salib besar-besaran melawan Nanli. Petik 2 petik 2. Di jaringan semua orang membicarakannya. Setelah Lei Xiao meninggalkan bintang kuno Huaxia, dia tidak tinggal lama di Yuheng, dan segera meninggalkan galaksi Yuheng. Setelah meninggalkan galaksi Yuheng, Lei Xiao langsung pergi ke selatan dan meninggalkan pasukan. Adapun pasukan Nanli, mereka masih menunggu kembalinya Lei Xiao, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Akhirnya, mereka melihat Lei Xiao kembali. Para jenderal sementara dari pasukan Nanli melangkah maju satu persatu dengan penuh semangat. Temui Tuan Lei Xiao. Tuan Lei Xiao, bisakah kita pergi ke Yuheng untuk melancarkan serangan sekarang? Mereka semua tahu bahwa garis pertahanan iblis surgawi dari galaksi Yuheng seperti selembar kertas tipis, yang dapat dengan mudah disobek selama Lei Xiao memberi perintah. Mereka dapat melancarkan serangan terakhir terhadap Yuheng kapan saja, mengalahkan Yuheng sepenuhnya, menduduki Yuheng, dan menyelesaikan misi mereka. Bab 974, bagus sekali. Apa yang harus kita lakukan? Lei Xiao tidak berekspresi, dia mendengar kata-kata dari para jenderal sementara dari pasukan Nanli ini, dan berkata dengan dingin. Serang galaksi Yuheng, jika kalian ingin mencari kematian, pergilah saja. Begitu kata-kata Lei Xiao keluar, ekspresi semua orang di pasukan Nanli berubah drastis, dan mereka semua menatap Lei Xiao dengan linglung. Tuan Lei Xiao,
Apa maksudmu dengan ini? Mengapa kita menyerang Yu Heng? Kita mencari kematian. Ya, dengan Tuan Lei Xiao, kita sama sekali tidak perlu takut pada Yu Heng. Petik 2. Orang-orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Mereka benar-benar bingung dengan apa yang dikatakan Lei Xiao, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksud Lei Xiao. Lei Xiao mencibir, matanya menyapu semua orang dengan dingin. Mengapa? Aku telah menyerah pada Anshen, dan menjadikan Anshen sebagai tuanku. Mulai sekarang, Anshen akan menjadi tuanku. Jika kalian mengambil inisiatif untuk mencari kematian, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Begitu kata-kata Lei Xiao keluar, semua orang yang hadir tercengang. Benar-benar tercengang, bahkan membuat semua orang yang hadir menjadi gempar. Mereka tidak percaya, bagaimana ini bisa terjadi. Bukankah Lei Xiao adalah adik dari Raja Nanli? Bagaimana mungkin dia menyerah pada roh penenang Yu Heng? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Singkatnya, kata-kata Lei Xiao telah sepenuhnya menumbangkan kognisinya. Membuat semua orang yang hadir tidak percaya apa yang terjadi di depan mereka. Semua ini terlalu mengejutkan, bagaimana bisa berakhir seperti ini? Tuan Lei Xiao, Anda, semua yang Anda katakan itu benar. Apakah Anda benar-benar menyembah roh penenang Yu Heng? Seseorang menelan ludah dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Tuan Lei Xiao, Anda tidak mungkin bercanda. Lei Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Apakah Anda pikir saya bercanda dengan Anda dengan mengatakan semua ini? Ruang bicara, paksaan yang mengerikan dan tak terbatas muncul dari tubuh Lei Xiao. Paksaan ini, teror yang kejam, memenuhi ruang antara langit dan bumi. Sangat mengerikan untuk membuat semua orang di seluruh pasukan Nanli tak tertahankan di bawah tekanan ini. Itu membuat semua orang di pasukan Nanli merasa seperti mereka akan mati. Jika Lei Xiao benar-benar ingin membunuh mereka, mereka pasti akan mati, dan sama sekali tidak ada cara untuk hidup. Dan melihat Lei Xiao seperti ini, itu sama sekali tidak terlihat seperti lelucon. Ini membuat mereka tahu bagaimana menjadi baik. Bahkan bagi mereka tidak akan pernah berpikir bahwa adik laki-laki Raja Nanli akan melakukan sesuatu seperti pengkhianatan. Anshen itu, manfaat apa yang dia janjikan padanya, dan membiarkan Lei Xiao ini melakukan sesuatu untuk mengkhianati Nanli. Adapun Lei Xiao, yang bukan lawan Chen Chang'an dan kalah di tangan Chen Chang'an, mereka tidak dapat mempercayainya. Dan Lei Xiao, saat ini, telah sepenuhnya menyerah kepada Chen Chang'an dan sepenuhnya dikendalikan oleh Chen Chang'an. Dia juga tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang yang hadir. Bahkan jika Chen Chang'an tidak menjelaskannya, dia tidak perlu peduli dengan pasukan Nanli, dan masalah itu akan diserahkan kepada Yu Heng. Jika tidak, Lei Xiao tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil tindakan sekarang dan membunuh semua orang di pasukan Nanli, tidak meninggalkan satu pun dari mereka. Tatapan mata Lei Xiao dingin saat dia menyapu semua orang yang hadir. Ketika tatapan matanya menyapu, semua orang yang hadir merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka, dan wajah mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi pucat dan takut di dalam hati mereka. Karena itu bukan lelucon, Lei Xiao telah menyerah kepada Chen Chang'an. Kemudian, mereka sekarang menjadi musuh Lei Xiao. Jika Lei Xiao ingin membunuh mereka dan menghancurkan pasukan Nanli di depannya, tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri. Mereka tidak ingin ini terjadi. Namun, mereka tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Saat ini, mereka sangat gugup, ada perasaan menunggu hukuman mati. Jantungku berdebar kencang setiap saat. Untungnya, pada akhirnya,
Lei Xiao menarik kembali tatapannya dan tidak membunuh mereka. Hanya meninggalkan kalimat dingin, baik untuk diri mereka sendiri. Kemudian, Lei Xiao menuju ke selatan ke arah galaksi. Setelah Lei Xiao pergi, semua talenta di pihak pasukan Nanli menghela napas lega. Mereka saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Setelah waktu yang lama, tidak ada seorang pun di pasukan Nanli yang berbicara. Begini caranya, bahkan Tuan Lei Xiao telah menyerah kepada Yu Heng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bab 975, Pasukan Nanli mundur, terasa seperti di rumah. Selatan dari pasukan, sekali lagi jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Mereka bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang, Tuan Lei Xiao, adik laki-laki Raja Nanli, telah menyerah. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa pasti ada keberadaan yang lebih kuat di sisi galaksi Yu Heng. Kalau tidak, hal seperti ini tidak akan terjadi sama sekali. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Di pihak pasukan Nanli, dia ragu-ragu. Awalnya, pasukan Nanli penuh percaya diri dalam menghadapi Yu Heng. Bagaimanapun, garis pertahanan iblis surgawi telah dipatahkan oleh Tuan Lei Xiao. Selama mereka melakukan sesuatu pada Yu Heng, mereka pikir mereka akan dapat menghancurkan Yu Heng. Hanya sekarang, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Terutama setelah mendengar kata-kata Lei Xiao, dia tidak berani melakukan apapun pada galaksi Yu Heng. Tentu saja, sama sekali tidak mungkin bagi pasukan Nanli untuk menyerah pada Yu Heng. Karena mereka tidak menyerah pada Yu Heng, apa yang harus dilakukan pasukan Nanli? Tidak ada pilihan selain mundur. Ini bukan tempat di mana mereka dapat terus tinggal. Jika tidak, menunggu akhir pasukan Nanli, pada akhirnya akan binasa. Setelah memutuskan semua ini, pasukan Nanli langsung mundur. Dan sejak saat pasukan Nanli mundur, krisis Yu Heng juga telah terangkat sepenuhnya. Saya hanya tidak tahu, ketika pasukan Nanli dan Lei Xiao kembali ke galaksi Nanli, bagaimana perasaan Raja Nanli. Berita tentang mundurnya pasukan Nanli dengan cepat menyebar ke galaksi Yu Heng. Di Senet, semua orang bahkan lebih panas berdiskusi. Mereka tidak senang, tetapi penuh dengan ketidaksenangan. Oh, tunggu rumput, pasukan Nanli melarikan diri. Tentara Nanli ini menemui jalan buntu. Bagus, saya menemukan masalahnya terlebih dahulu dan melarikan diri terlebih dahulu, sialan. Benar sekali, selama Anshen memberi perintah, kita dapat dengan mudah menghancurkan pasukan Nanli, tetapi sangat disayangkan pasukan Nanli lolos dengan keadaan terdesak. Semua ini berkat Tuan Anshen. Ya, jika bukan karena Tuan Anshen, aku khawatir pasukan Nanli sudah menghancurkan Yu Heng sejak lama. Aku hanya tidak tahu apa yang Tuan Anshen rencanakan selanjutnya. Aku tidak tahu. Aku sangat berharap Tuan Anshen tidak akan membiarkan Nanli pergi seperti ini. Nanli sangat keji. Selama Tuan Anshen mengirim pasukan, dia pasti akan dapat menghancurkan Nanli. Di Senet, banyak orang berdiskusi dengan sengit, penuh harapan. Menantikan tindakan Chen Chang'an untuk menghadapi Nanli. Dan di China Ancient Star, sebagai biksu bintang Cina kuno, mereka bangga terhadap diri mereka sendiri sebagai anggota bintang Cina kuno. Sebagai bintang kuno Tiongkok, saya khawatir tidak ada yang berani memprovokasi mereka di seluruh Yu Heng. Bahkan, mereka mengobrol di internet dan mengatakan bahwa mereka berasal dari bintang Tiongkok kuno, dan mereka memiliki rasa superioritas, yang membuat banyak orang iri, dan bahkan menarik para biksu dari planet kehidupan lain untuk berlutut dan menjilati. Gunung Feixian.
Chen Chang'an juga mendapat berita tentang mundurnya pasukan Nanli, dan dia tidak bisa menahan perasaan tertekan. Pegang rumput, mengapa pasukan Nanli begitu pengecut dan melarikan diri? Di samping, Ziyue mengangguk. Yah, pasukan Nanli hanyalah sekelompok pengecut. Saudara Chang'an, haruskah kita membiarkan mereka pergi? Chen Chang'an berkata dengan ringan. Tampaknya pasukan Nanli telah mengetahui berita tentang penyerahan Lei Xiao, dan jelas bahwa jika mereka menargetkan Yu Heng, hanya ada satu jalan buntu, jadi mundur adalah pilihan terbaik bagi mereka saat ini. Tetapi dengan cara ini, tugas Chen Chang'an tidak dapat diselesaikan sama sekali. Jika tugas tidak dapat diselesaikan, bagaimana sistem dapat terus ditingkatkan? Saat Chen Chang'an sedang berpikir, suara prompt dari tampilan sistem tiba-tiba terdengar di benaknya.